Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan suri sekalian alam. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kali ini saya akan mencoba membahas mengenai satu momentum besar dalam gerakan kristenisasi di Indonesia, yaitu kristenisasi massal pasca G30 SPKI. Ini cukup menarik untuk dibahas karena sekian ratus tahun kita dijajah oleh baik oleh Portugis maupun oleh Belanda, dari VOC maupun pemerintah kolonial Belanda. Itu kristenisasi hanya mampu membentuk kalangan elit, tetapi dia sulit sekali untuk menjangkau akar rumput. Jadi masyarakat Islam yang bisa dikristenkan itu kurang dari 1%. Tetapi menariknya adalah justru momentum kristenisasi itu didapat itu setelah Indonesia merdeka. Ketika di dalam masyarakat Indonesia sendiri terjadi konflik antar berbagai pendukung kekuatan politik yang ada, sehingga kekecewaan politik inilah yang memicu terjadinya perpindahan massal keagamaan. Fenomena ini dengan menarik disampaikan oleh Profesor Bambang Pranowo dalam bukunya Memahami Islam Jawa, kajian antropologi beliau di desa namanya Tegal Roso. Dia bilang sebelum peristiwa pemilu 1955 itu orang Tegal Roso itu baik orang yang abangan bahkan sudah berpartai. Ada orang PKI, ada orang NU, dan ada orang PNI, itu rukun. Ya, dia tidak terlibat cekcok yang berarti. Karena misalkan ketika Belanda melakukan agresi Belanda ke Indonesia, banyak orang Tegal Roso ini yang ikut berjuang di pertempuran Ambarawa. Nah, sebelum mereka bertempur di Ambarawa, itu baik dari ketua PNI-nya, ketua NU maupun ketua PKI-nya itu sowan dulu ke Kiai Subhi di Temanggung yang dikenal sebagai Kiai Bumbu Runcing untuk minta doa sebelum mereka berangkat berperang melawan agresi Belanda. Dalam artian masyarakat belum terpecah. Tetapi ketika kemudian mulai menjelang pemilu elektoral di mana tiap-tiap partai itu berkepentingan untuk meraih massa sebanyak-banyaknya, sejak saat itulah mulai muncul permusuhan yang sifatnya real antara pendukung PNI, pendukung NU, dan kemudian pendukung PKI. Misalkan orang PKI kalau mengejek orang NU itu, negara itu kalau dipimpin orang NU ya nggak bakalan maju. Wong gaweane mung nada hutan. NU itu kan nada hutan. Itu untuk mengejek posisi orang yang senantiasa hanya berdoa. Posisinya kan menurut orang PKI seperti posisi nada hutan. Nah, orang NU juga menjawab, rusak negara ini nek dipimpin wong PKI, kalau dipimpin orang PKI gitu ya. Wong dia itu kalau beragama enggak sungguh-sungguh. Islamnya orang PKI itu kan Islam biren. Maksudnya Islam biren itu nek wis rabi leren. Jadi dia menggunakan Islam itu hanya untuk akad nikah di depan penghulu. Setelah itu ya kehidupannya tidak terikat Islam lagi. Kemudian kalau ngejek orang PNI, ya orang PNI itu kan hanya kumpulannya orang-orang kaya, perangkat desa, ataupun para priayi. Kalau orang kecil kayak kita ya nggak layak. Jadi meskipun kita mendukung Pak Karno, tapi kita nggak layak masuk PNI. Nah, itu ejekan-ejekan itu, saling ejek itu menjadikan cikal bakal pemusuhan yang makin lama makin tajam di antara pendukung partai politik. Apalagi ditambah ada benturan massal dengan PKI ketika tahun 1965. Akhirnya PKI itu kalah, maka kemudian terjadi proses perburuan terhadap para simpatisan PKI yang ada di kampung-kampung itu. Orang-orang yang selama ini bermusuhan secara politik juga seperti kemudian melampiaskan dendam kepada para pengikut PKI yang di kampung-kampung tersebut. Inilah yang menyebabkan kemudian di desa basis-basis pendukung PKI dia tidak lagi merasa nyaman dengan hal itu. Ada perasaan terancam, juga ada perasaan tidak suka,
terbuang karena sudah tidak lagi dianggap sebagai bagian dari Islam, karena selalu diwacanakan komunisme itu musuh agama, sehingga akhirnya mereka kemudian melabuhkan diri kepada gerakan-gerakan misionaris dari gereja-gereja yang ada, yang mereka dengan terbuka menampung mereka dan memberikan identitas baru bagi mereka. Nah, berita ini menyebar dengan cepat, sehingga ada satu fenomena yang menarik, misalkan yang ditangkap oleh B.J. Bolan ketika dia jalan-jalan di sebuah kampung di Solotigo. Ya. Dia cerita ada seorang pendeta yang jalan-jalan di sebuah kampung di Solotigo itu kaget ketika melihat tulisan Desa Kristen. Padahal dia merasa tidak punya umat di sana. Kalau Kristen itu kan agama yang terorganisasi, jadi administrasi keanggotaannya itu jelas, anggotanya itu berapa, tinggal di mana, itu setiap gereja punya. Dan dia kaget, di daerah ini saya tidak merasa punya jamaat, kok ada desa Kristen. Akhirnya dia datang, mendatangi desa tersebut dan berdiskusi dengan kepala kampungnya. Kepala kampungnya juga menjawab, Pak, sebetulnya kita itu juga nggak tahu Kristen itu apa dan bagaimana, gitu ya. Tetapi yang jelas, ketika kami mencantumkan desa kami sebagai desa Kristen, maka tidak lagi aparat yang memburu kami dan juga tidak lagi orang-orang Islam yang memburu kami. Ya, gitu loh. Sehingga kita bisa membayangkan situasi keotik pada saat itu yang menyebabkan akhirnya mereka masuk ke agama Kristen. Karena pertentangan politik, ya. Kita bisa melihatlah tingkat konfliknya itu belum seperti waktu itu saja. Perseteruan antara dalam tanda kutip pendukung Prabowo dan pendukung Jokowi itu masih berlangsung sampai sekarang. Pada masa itu lebih tinggi lagi. Sehingga pasca G30 SPK itulah kita mengalami kerugian demografi yang luar biasa, karena kemudian banyak orang abangan pendukung PKI yang akhirnya berkonversi ke agama Kristen. Ini dicatat oleh Afrite Willis. Dia menulis satu buku judulnya Why 2 Million Came to Greece. Jadi, dalam catatan Afrite Willis itu kenapa 2 juta orang itu mendatangi Yesus. Nah, dia mencatat ada 3 sebab. Ada 11 sebab, tapi yang utama ada 3 sebab. Yang pertama, protection factor, yaitu perlindungan gereja terhadap orang-orang yang dituduh PKI dan orang-orang yang belum beragama secara sungguh-sungguh. Sehingga perlindungan ini menimbulkan simpati dan akhirnya orang-orang yang dilindungi itu dengan sukarela memeluk agama Kristen. Kemudian yang kedua, fear atau ketakutan berlebihan, ya. Reaction factor, ketakutan berlebihan dari orang-orang Islam terhadap orang-orang pendukung PKI kalangan akar rumput, sehingga mereka itu dalam tanda kutip melakukan represi itu berlebihan. Nah, ini menyebabkan munculnya antipati dari orang-orang abangan pendukung PKI ini terhadap agama Islam. Kemudian yang ketiga adalah service, karena gereja tidak hanya melakukan proteksi saja, tetapi dia juga memberikan pelayanan. Bagaimana gereja ikut mengurusi pendidikan anak-anak orang ex-PKI yang waktu itu mendapatkan stigma atau kemudian anggota keluarganya, penyangga ekonominya dibuang ke Pulau Buru, maka gereja memberikan bantuan sosial dan layanan pendidikan serta kesehatan. Ini yang menyebabkan mereka kemudian makin mantap untuk masuk agama Kristen. Itu yang terjadi pada saat itu, sehingga waktu itu berbagai denominasi Kristen, Protestan maupun Katolik itu mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Nah, perpindahan agama dikarenakan trauma politik ini, menurut Singgih Nugroho, inilah yang menyebabkan proses kristenisasi di Indonesia menjadi rumit. Kenapa? Karena banyak orang Kristen itu yang akhirnya, orang Kristen baru itu yang mempunyai dendam sejarah terhadap umat Islam. Karena merasa diperlakukan semena-mena dan tidak adil tadi dan juga ditindas. Sehingga ketika kemudian mereka masuk agama Kristen, mereka seringkali melakukan upaya misionarisme pribadi, penginjilan pribadi, yaitu dia bagaimana mengupayakan
untuk mengkonversi orang-orang Islam ke dalam agama Kristen. Kenapa? Karena ketika dia berhasil mengkonversi orang dari Islam ke Kristen, maka dia mendapat semacam kepuasan psikologis. Bagaimana dulu dia itu menjadi objek penderita sejarah, akhirnya mampu menjadi subjek pelaku sejarah yang mengubah orang. Nah, ini menarik. Oleh karena itu kita harus mengambil pelajaran dari kejadian pasca 1965 ini, karena kristenisasi pasca 65 ini berjalan terus dari 1965 puncaknya itu sampai 1971. Nah, 1971 itu nanti mulai reda tetapi masih berjalan seperti itu, dan jumlahnya juga luar biasa. Jadi kalau kita ke desa-desa yang ada di lereng Merapi, Merbabu, kita temui banyak desa yang mayoritas penduduknya Kristen, itu bukan desa lama. Rata-rata mereka baru menjadi desa yang penduduknya mayoritas Kristen itu pasca 1965 karena peristiwa politik tersebut. Dan pada saat itu memang wajah Islam, wajah politik itu menjadi satu-satunya wajah Islam. Sehingga seolah-olah Islam tidak mempunyai wajah yang lain, wajah sosialnya dan sebagainya tertutup oleh hiruk-pikuk politik. Sehingga ketika kemudian orang menjadi kecewa terhadap konflik politik itu, akhirnya mereka tidak punya kemampuan untuk mempertahankan para pendukung PKI ini supaya tidak berkonversi ke agama lain. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan mengenai bagaimana perpindahan massal keagamaan di Jawa pasca 1965. Jadi prosesnya lebih kepada proses kekecewaan politik dibandingkan kekecewaan teologi. Nah, tantangan dakwahnya adalah bagaimana kemudian para dai Islam itu harus mampu kembali menyentuh orang-orang yang tadinya kemudian keluar dari Islam karena kekecewaan itu, untuk bagaimana dia bisa mengetahui Islam yang sesungguhnya, sehingga banyak juga terjadi di beberapa daerah saat ini terjadi arus balik. Akhirnya orang-orang tersebut kembali memeluk agama Islam. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.